Bisa kita main-main. Nggak apa-apa lah kita ikut ziarah ke kuburnya wali, minta-minta di sana. Syirik akbar. Nggak bisa kita ikuti perbuatan syirik, nggak bisa kita ikuti perbuatan beda. Kita harus punya sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kali ini saya bacakan kitab, tapi setelah ini saya sampaikan satu pengantar dulu. Kalau Ustadz Yazid ini bilang bahwa orang meminta-minta di samping kuburan orang wali, ya, perhatikan di, ya, adalah syirik akbar, maka harus ditafsir dulu. Saya sepakat adalah syirik bukan hanya di kuburannya, dimanapun, bahkan di dalam masjid pun, di depan Ka'bah, atau dimanapun termasuk di WC. Kamu kalau meminta-minta selain kepada Allah, artinya kamu meyakini ada yang bisa mengabulkan keinginan kamu tanpa kehendak Allah. Sesuatu yang bisa itu dengan dirinya sendiri, dia punya kekuatan sama dengan kekuatan Allah. Sama-sama bisa mewujudkan sesuatu manfaat, sama-sama bisa menghilangkan sebuah mudarat dengan dirinya sendiri. Maka tidak perlu di samping kuburan Pak Yazid, di rumah ente juga, di masjid ente, di Mekah, di mana, ya syirik. Tapi kalau minta mau di samping kuburan atau dimanapun, selama akidahnya yang memberi hanya Allah, tetapi kita meyakini bahwa ini hanyalah perantara atau wasilah, di mana tidak akan pernah bisa mereka melakukan apapun tanpa kehendak Allah, maka tidak akan pernah syirik. Saya buktikan bahwasanya para sahabat, tetapi skip kalau kita ngomong sahabat, berdoa di samping kuburan Nabi. Biasanya mereka bilang itu kan kuburan Nabi. Sekarang kita turunkan. Jadi ada seorang bernama Abu Bakar Ibnu Abi Asim, seorang ulama Basrah ahli hadis. Beliau bercerita bahwa saya melihat banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu, ahlul ilmi wa ahlul fadli. Kalau mereka punya keinginan, mereka datang ke kuburannya Tolhah bin Ubaidillah, kuburan sahabat. Lalu berdoa di situ. Wa kana ya'rifu al-ijabata, dan doa mereka itu dikenal ya istijabah kalau berdoa di situ. Artinya mereka mendapati doanya terkabul. Dan Ibnu Abi Asim yang tabi'ut tabi'in ini, yang lahir tahun 206 ya, wafat tahun 280 berapa, berarti masih sezaman dengan Imam Ahmad. Dia mengatakan wa qala masyayihuna annahum ra'au man qablahum yaf'aluna kadzalik, kira-kira begitu. Dan kata Abu Bakar Ibnu Abi Asim ini, guru-gurunya mengatakan mereka juga dulunya melihat orang-orang sebelum mereka melakukan hal yang sama. Berarti seorang tabi'ut tabi'in, gurunya adalah tabi'in. Tabi'innya ini bercerita bahwa di masa dia orang-orang juga melakukan hal demikian. Bisa jadi gurunya tabi'in ini adalah sahabat. Ya. Untuk lebih fiknya langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari kitab Ma'rifatus Sahabah, mengenal para sahabat. Ini ditulis oleh ulama Abu Nuaim Al-Asbahani. Perhatikan, beliau itu ulama abad kelima ya. Wafat tahun 430. Perhatikan yang ada garis kuningnya itu bagian bawah nomor 389. Haddasana Abdullah bin Muhammad, haddasana Abu Bakrin bin Abi Asim. Ingat-ingat nama ini ya, Abu Bakar Ibnu Abi Asim qala. Jadi ucapannya Ibnu Abi Asim. Qad ra'aitu jama'atan min ahlil ilmi. Sungguh saya telah melihat sekelompok ahli ilmu. Wal fadli, dan orang-orang yang punya keutamaan. Artinya orang-orang yang ahli ilmu, ahli keutamaan. Ya orang-orang top lah. Orang-orang berilmu dan juga orang-orang terbaik di masa itu. Idza hamma ahaduhum bi amrin. Apabila hamma itu ada yang diinginkan gitu ya, gelisah ya, atau ditimpa sesuatu. Salah satu dari mereka, yaitu orang-orang soleh atau orang-orang ahli ilmu itu, biamrin, dengan sebuah persoalan, qasadah, maka orang itu ya, atau salah satu dari mereka itu akan menuju atau bergegas ila qabrihi, kepada
kuburan sahabat Nabi yaitu Tolhah. Karena ini sedang bercerita tentang sahabat Nabi yaitu Tolhah ya. Jadi kalau ada orang sedang gelisah ingin sesuatu, dia datang ke kuburan Tolhah ya. Fasallama alaihi. Maka kemudian setelah sampai dia memanggil salam. Fada'a bihadrotihi. Lalu berdoa di situ, di tempat itu ya. Atau di haribaan kuburan itu berdoa. Fayakadu ya'rifu al-ijabata. Maka orang itu mendapati doanya terkabul. Artinya doanya mustajab ya. Ini versi yang ditulis oleh Abu Naim Al-Asbahani ya. Jadi jelas di sini ada pengakuan seorang bernama Abu Bakar Ibnu Abi Asim bahwasanya dia melihat banyak sekali ulama ahlul ilmi wal fadli kalau ada persoalan datang ke kuburannya Tolhah radhiyallahu anhu lalu berdoa di situ ya. Lalu doanya dikabulkan atau terkabul begitu ya. Sekarang kita baca langsung di kitabnya Abu Bakar Ibnu Abi Asim ya. Biar kita tahu ya, sambung menyambung kitab ulama itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitabnya Abu Bakar Ibnu Abi Asim seperti yang diceritakan di kitab sebelumnya ya. Jadi Abu Bakar Ibnu Abi Asim itu menulis kitab sendiri. Dan di dalam kitab ini ada cerita yang sama walaupun redaksinya satu kata dua kata berbeda ya. Jadi ini jelas ya. Ada di poin 6 ketika bercerita tentang Tolhah bin Ubaidillah ya. Kemudian skip langsung kepada wa qad ra'aitu jama'atan min ahlil ilmi wa ahlil fadli. Sama ya. Jadi ini pengakuan yang ditulis langsung oleh Abu Bakar Ibnu Abi Asim. Abu Bakar Ibnu Abi Asim itu lahir tahun 206 Hijriah. Wafat tahun 280 berapa gitu ya. Artinya ini masih tabi'ut tabi'in. Masih masuk 3 kurun terbaik sezaman dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat tahun 240 Hijriah lebih kan. Berarti masih 30 tahun lebih hidup semasa dengan Imam Ahmad. Ya, saya baca ya tabarukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ra'aitu jama'atan min ahlil ilmi wa ahlil fadli idza hum akhadhahum. Nah, itu ya berbeda ya. Kalau di kitab sebelumnya kan idza hamma ahaduhum bi amrin. Apabila salah satu dari mereka sedang menginginkan atau dirasakan oleh sesuatu. Kalau di sini idza hum akhadhahum amrun, apabila mereka itu ditimpa sesuatu atau menginginkan sesuatu, sama saja artinya ya. Qasada ila qabrihi, maka salah satu dari mereka itu ya yang ditimpa itu akan bergegas menuju kuburan Tolhah bin Ubaidillah. Fasallama alaihi wa da'a bihadratihi, memanggil salam lalu berdoa di sisinya, di sisi kuburan itu. Wa kana ya'rifu al-ijabata. Kalau yang di kitab sebelumnya wa yakadu ya'rifu al-ijabata. Kalau di sini enggak, wa kana ya'rifu al-ijabata. Maka orang yang datang berdoa itu doanya dikabulkan. Ya'rifu al-ijabata itu mengetahui doanya terjawab begitu ya. Wa akhbarona, ini tambahannya, dan mengabarkan kepada kami. Perhatikan ya. Masyayikhuna, guru-guru kami. Berarti guru-gurunya itu adalah tabi'in. Kenapa? Karena ini tabi'ut tabi'in. Bertemu dengan tabi'in ya. Abu Bakar Ibnu Abi Asim ini bercerita tentang guru-gurunya. Bahwa guru-gurunya mengatakan kepada beliau apa itu? Akhbarona masyayikhuna qadiman. Dulu guru-guru kami bercerita kepada kami annahum, bahwa guru-guru kami itu ro'au, melihat, man, orang-orang, karena yang ada orang-orang itu qoblahum, sebelum mereka, yaf'aluhu, melakukan hal seperti ini atau berdoa di kuburan seperti itu ya. Artinya guru-gurunya saja ya, guru-gurunya dari Ibnu Abi Asim ini bercerita bahwa mereka juga melihat orang-orang sebelum mereka itu yang melakukan hal yang sama. Artinya itu sudah menjadi tradisi di masa sahabat.